Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Disclaimer dulu sebelum videonya dimulai. Ini nggak tahu kenapa tripod aku yang ada ring lightnya mati. Jadi ini sekarang kayak mendung gitu, habis hujan, habis gerimis gitu ya. Terus aku nyalain lampu kamar, tapi penerangannya menurut aku masih kurang. Ditambah lagi ring light aku mati. Jadi ini cahaya videonya mungkin bakal agak redup. Terus ini hari Minggu pas aku rekam video ini. Karena ini hari libur gitu, tetangga aku ada yang lagi karaokean. Mungkin bakal agak kedengaran di videonya, tapi abaikan saja suara-suara itu. Fokus ke suara aku. Kali ini aku mau bikin video reading wrap up atau rekap bacaan bulan Juni dan Juli kemarin. Sebelumnya udah ada reading wrap up pertama aku yang aku rekap bulan April dan Mei. Jadi ini lanjutannya, aku rekap bacaan bulan Juni dan Juli. Nggak sesuai reading plan sih, ada yang tidak terselesaikan gitu. Ada juga yang nggak masuk ke dalam reading plan, tapi malah aku baca. Emang nggak segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai rencana ya. Jadi yang pertama kali aku baca di bulan Juni dulu. Beberapa aku bacanya kayak pinjam dari perpus gitu, ada juga yang ibu. Dan yang pertama aku baca adalah Haimi Iko volume 9. Ini aku pinjam dari perpus. Aku lihat dari Goodreads, aku kasih rating komik ini tuh bintang 5. Tapi aku nggak buat reviewnya, jadi aku cuma kasih rating gitu. Masalahnya aku udah lupa volume 9 itu isinya apa aja. Jadi aku coba cari daftar isinya dulu volume 9 buat ngingat-ngingat inti ceritanya apa ya. Oke, setelah aku searching ada di dalam daftar isi komik volume 9 itu adegan dimana hari Valentine, terus Miiko bawa kayak coklat Valentine gitu. Terus rumor kesebar kalau misalnya Miiko mau kasih coklat Valentine-nya buat Tapei, sampai si Tapei ini udah kegeeran. Tapi ternyata endingnya coklat itu tuh bukan buat Tapei, Miiko beli buat adiknya Mamoru. Aku nggak ingat lagi sih selain itu, karena bacanya udah bulan Juni dan bukunya udah kembali di perpus. Tapi aku ingat aku suka banget sama volume itu, makanya aku kasih bintang 5. Terus buku kedua yang aku baca masih di bulan Juni adalah bukunya Larung dari Ayu Utami. Bagi kalian yang belum tahu, aku udah buat reading vlog untuk bacaan novel ini yang Ayu Utami Larung. Dan setelah video ini, sepertinya setelah video ini akan keluar juga video review dari bukunya Larung. Jadi aku bikin dua video untuk Larung itu. Satu video reading vlog yang durasinya 57 menit, dan satu lagi video review yang durasinya itu lebih pendek, mungkin sekitar 15-16 menit gitu. Jadi aku bikin 2 video. Dan selama aku baca Larung itu aku terkesan sama tulisannya Ayu Utami. Ini tuh bukunya udah agak jadul sih, keluaran tahun 2000 berapa gitu. Terus aku ingat banget sama gaya penulisannya Ayu Utami yang sangat frontal, berani, tapi juga cantik gitu nulisnya. Dan ini kan sebenarnya dia tuh ada buku pertamanya yang judulnya Saman, tapi aku nggak baca buku Saman, aku langsung loncat ke buku Larung. Tapi aku cari-cari di internet apakah bisa langsung membaca Larung tanpa membaca Saman. Sebenarnya bisa, cuma kalau mau dapat konteks yang lebih akurat atau lebih detail gitu, mending baca dari Saman dulu sih. Tapi aku berencana pengen baca Saman selanjutnya setelah Larung. Jadi urutannya bakal kebalik, aku baca Larung dulu, terus nanti bakal baca Saman. Atau enggak, kalau aku nggak baca Saman, aku bakal coba baca buku Ayu Utami yang lain. Apakah kalian ada rekomendasi bukunya Ayu Utami yang cocok untuk aku baca selanjutnya? BTW ini hujan. Kalau tadi aku bilang cuma gerimis, kalau sekarang ini udah benar-benar hujan.
Mudah-mudahan suara aku nggak kalah sama suara hujannya ya. Terus yang ketiga aku baca masih di bulan Juni, komik lagi ternyata. Kayaknya Juni tuh aku bisa dibilang kena reading slump karena bacaan aku dikit banget guys di bulan Juni. Dan itu pun didominasi oleh buku-buku komik gitu, terus buku yang tipis. Aku baca Haimi Iko volume 14. Ini aku kasih rating di Goodreads 4,5 bintang. Karena kalau aku ingat-ingat dulu aku ngasih 4,5 bintang itu karena menurut aku komik ini di daftar isinya kan ada, biasanya komik Iko itu terdiri dari beberapa chapter gitu. Terus aku ingat yang volume 14 ini chapter yang seru menurut aku nggak banyak, hanya bisa dihitung jari gitu. Paling gemas ini aku ada tulis review, aku paling sukanya sama chapter yang judulnya Tape Kencan, tanda tanya ya, Tape Kencan. Di sini tuh ceritanya Tape kayak ditembak sama cewek dari kota lain. Terus Tape kan naksirnya sama Miiko ya, jadi dia nolak, tapi cewek itu kayak maksa, katanya kalau kamu nggak mau kencan sama aku akan datangin kamu terus setiap hari. Jadi cewek itu menawarkan setidaknya harus 1 kali pergi jalan sama cewek itu, dan setelah itu cewek itu nggak akan ganggu Tape lagi. Akhirnya Tape setuju, terus mereka kencan. Tapi pas mereka kencan kepergok sama Miiko dan Marichan, jadi kayak ada salah paham gitu. Terus Miiko-nya nggak sadar kalau dia itu sebenarnya cemburu sama Tape. Lucu sih, itu gemes banget. Tapi selain daripada chapter itu, seingat aku chapter lain kurang seru, makanya 4,5 bintang. Berikutnya aku baca buku tipis. Ini kalau tadi nggak ada buku fisiknya, kalau sekarang ada buku fisiknya. Oh ya, yang Larung itu aku pinjam dari perpus. Terus Miiko volume 14 juga pinjam dari perpus. Berikutnya ini aku baca Osamu Dazai Tokyo Schoolgirl atau Gadis Sekolah. Ini tuh buku klasik dan isinya kumpulan cerpen yang ditulis dari POV orang pertama. Ini udah aku ada buat ininya sih juga, review terpisahnya kayak khusus gitu. Aku buatnya pas lagi di Sulawesi, jadi nanti akan rilis. Jadi aku nggak terlalu bahas ya buku ini. Yang pasti aku kasih ini bintang 4, berapa gitu. Coba aku periksa ya. Aku kasih bintang 4. Menurut aku cerita-ceritanya menarik, ada yang realistis, ada juga yang surrealis. Aku paling suka cerpen di dalam sini adalah cerpen yang menjadikan judul utama, yaitu Gadis Sekolah. Endingnya tuh menurut aku keren banget, membuat aku berpikir sebenarnya apa yang terjadi sama si pemeran utama kita, si gadis sekolah itu. Ini 4 bintang aku kasih. Terus berikutnya yang aku baca, ini masih di bulan Juni atau enggak ya? Oh enggak, aku bacanya sekarang udah masuk ke bulan Juli. Jadi di bulan Juni aku cuma baca 4 buku. Padahal aku planningnya mau baca setidaknya 7 buku. Tapi ya kembali lagi seperti yang aku bilang, nggak semua yang kita mau itu bisa tercapai. Tidak semua berjalan sesuai rencana. Jadi aku cuma baca 4 buku, 2 komik dan 2 novel di bulan Juni. Terus lanjut ke bulan Juli, aku baca Heaven Mieko Kawakami. Ini juga udah aku buat nggak sih di dalam 6 buku yang aku baca selama liburan penjelasannya. Terus juga aku ada buat review tersendiri untuk buku ini, jadi ditungguin ya. Ini bakal video reviewnya bakal rilis setelah video review yang ini. Jadi ini duluan, terus nanti menyusul ini akan keluar reviewnya. Jadi ini tuh tentang seorang anak laki-laki yang aku nggak ingat, atau memang sama sekali nggak ada namanya disebutkan. Aku ingatnya dia tuh selalu menyebut dirinya aku, kan diceritakan dari sudut pandangnya dia. Terus namanya dia seingat aku nggak pernah disebut kecuali nama ejekannya, yaitu Lonpari. Terus si Lonpari ini punya teman yaitu Kojima, seorang cewek yang juga merupakan korban perundungan di sekolahnya. Jadi 2 orang korban perundungan berteman berusaha menghadapi kejamnya teman-teman kelas mereka. Ini aku kasih rating 3,8. Ada beberapa bagian yang gak aku suka. Kalau kalian penasaran bagian apa yang gak aku suka, tungguin review lengkapnya, nanti akan rilis.
Berikutnya yang aku baca adalah ini duluan, komik Miiko Zaman Edo. Ini aku kasih rating 4,5 di Goodreads. Aku suka banget ceritanya. Ini kan zaman Edo ya, jadi kayak zaman dulu gitu. Gambarnya lucu-lucu, pakai kimono dan lain-lain. Tapi kenapa nggak aku kasih full 5 bintang kayak komik-komik Miiko yang lainnya? Karena menurut aku ada beberapa ilustrasi yang kurang nyaman dilihat, kayak nggak disensor gitu. Contohnya pas Miiko berenang, pas Tapei berenang, terus pas ada seorang ibu yang punya anak bayi nih lagi nyusuin anaknya, gambarnya itu benar-benar digambar tanpa sensor gitu. Padahal ini kan buku anak ya. Tumben sih, biasanya aku baca bukunya Miiko nggak ada yang kayak gitu, cuma di komik ini doang. Tapi secara keseluruhan komiknya seru. Terus berikutnya aku baca Haruki Murakami, Dengarlah Nyanyian Angin. Ini aku nggak ada buat reviewnya, aku nggak buat review tersendiri karena bukunya menurut aku kurang berkesan. Jadi ini tuh tentang si tokoh aku, terus dia punya teman Nezumi. Nezumi ini anak orang kaya tapi dia nggak suka sama orang kaya. Terus si tokoh aku ini juga sempat ketemu sama cewek kayak pekerja, kalau kita sebutnya Indomaret, tapi di sana minimarket ya, pekerja minimarket yang jarinya cuma ada 4. Terus mereka sempat kayak ada momen dimana si tokoh aku ini nyelamatin si cewek yang 4 jari ini karena dia lagi mabuk, terus bawa pulang ke rumahnya. Aku sampai nggak ngerti ini bukunya sebenarnya mengisahkan tentang apa. Makanya aku kasih rating 3,5. Di antara buku-buku Haruki Murakami, ini adalah buku yang paling, menurutku kalau mau di ranking ini paling bawah sih rankingnya. Ini berdasarkan pendapat pribadi ya. Terus berikutnya aku baca ebook dulu nggak sih, aku jelasin sebelum ini. Karena sebelum aku baca ini aku baca ebook dulu, yaitu ebooknya Le Petit Prince atau Pangeran Cilik. Ini tuh aku bacanya dari Ipusnas, terus dia cuma 90-an halaman, bercerita tentang si pangeran cilik yang katanya habis mengelilingi beberapa planet gitu. Dia datang ke beberapa planet sebelum dia tiba ke bumi, terus ketemu sama seorang anak yang terdampar di gurun Afrika karena pesawatnya itu rusak gitu. Terus pas dia ketemu sama si anak yang terdampar di gurun ini, akhirnya dia cerita tentang kisahnya pas dia datang ke planet-planet itu. Terus dia cerita gimana orang-orang dewasa yang dia jumpai ini sangat aneh gitu. Pesan dari bukunya sendiri adalah bagaimana kita orang dewasa melupakan masa kanak-kanak kita, kayak imajinasi kita, kebahagiaan kita. Semakin kita beranjak dewasa, kita mulai serius dengan pekerjaan, dengan angka-angka, dan melupakan kesenangan-kesenangan kecil yang seharusnya bisa kita nikmati seperti saat kita masih anak-anak. Sangat bagus bukunya, aku kasih rating 5. Narasinya cantik banget, terus kayak dalam banget gitu penulisannya. Bagi orang yang belum pernah baca buku ini, sebaiknya segera baca menurut aku, karena juga halamannya kan tipis dan lagi dia free, bisa kalian baca gratis di Ipusnas. Aku kasih rating 5/5 untuk Le Petit Prince. Terus aku baca lagi Sang Putri dan Sang Pemintal dari Neil Gaiman, yang merupakan cerita gabungan atau crossover antara retellingnya Snow White dan retellingnya Sleeping Beauty. Ini juga aku pinjamnya dari Ipusnas, ebook gitu. Ini juga bisa kalian nikmati secara gratis ya di aplikasinya. Aku kasih rating 4,5. Menurut aku seru. Di dalam novelanya ini ada juga kayak ilustrasi-ilustrasi yang menurut aku menarik. Ceritanya juga lumayan, plot twistnya aku nggak bisa nebak sama sekali plot twistnya. Yang bikin novela ini nggak dapat 5 bintang cuma karena menurut aku namanya juga retelling dari cerita anak-anak ya, dongeng anak-anak, jadi penyelesaiannya tuh nggak terlalu berat gitu. Menurut aku kurang wah, penyelesaiannya kurang memuaskan, antagonisnya terlalu cepat dikalahkan. Terus
bagian akhirnya menurut aku terlalu terburu-buru, tapi untuk plot twistnya mantap banget, makanya aku kasih 4,5. 4,5 itu udah tinggi banget ratingnya. Semua orang harus baca sih bukunya Neil Gaiman yang ini, Sang Putri dan Sang Pemintal. Terakhir yang aku baca di bulan Juli, yang gak masuk juga dalam reading plan, karena awalnya aku pengennya baca buku lain, aku berjanji akan memprioritaskan buku lain, tapi karena di bulan Juli akhir itu aku udah kayaknya lagi hektik-hektiknya kerja, terus juga sempat batuk pilek, terus kayak agak demam gitu, jadi minat aku membaca turun banget, kayak reading slump-nya tuh parah sekali. Jadi aku nggak ada niatan pengen baca buku, terus aku beli akhirnya buku The Things You Can See Only When You Slow Down, dan bertepatan buku ini datang, aku lagi reading slump kan. Ini kan non fiksi ya, terus pas aku buka-buka ternyata isinya tuh kayak awalannya esai, kemudian akan dilanjutkan, dia ini terdiri dari beberapa bab ya, terus di awal-awal babnya tuh selalu dimulai dengan esai berisi pengalaman pribadinya si penulis yang merupakan seorang dosen sekaligus Buddhis, seorang biksu, seorang dosen sekaligus seorang biksu. Jadi di awal bab selalu ada kayak esai pengalaman si penulis, terus dilanjutkan dengan kutipan-kutipan. Jadi aku rasa buku ini nggak akan berat untuk dibaca, makanya aku kayak langsung berubah haluan, nggak sesuai reading plan awal yang aku mau prioritaskan buku lain, aku malah baca buku ini. Dan bener aja berhasil bacanya kayak 6 hari sih, tapi 6 hari itu aku kayak 5 hari istirahat. Hari pertama aku baca, terus 4 hari kemudian aku istirahat. Di hari terakhir, di hari ke-6 baru aku mulai lanjut baca lagi dan langsung sampai selesai bacanya. Jadi kayak hari pertama aku baca sampai halaman ke-70-an, sampai halaman 70-an. Terus aku kena reading slump lagi di hari kedua sampai ke hari kelima. Di hari ke-6 aku lanjut baca dan langsung selesai dari halaman 70 sampai halaman 200-an. Ini lihat banyak banget penandanya, karena emang bukunya banyak banget yang bermakna, banyak banget yang quotes, banyak banget quotes cantik gitu. Jadi aku tandain semua. Aku kasih contoh satu ya. Ini dia. Saya menyelipkan diri ke dalam gerbong kereta bawah tanah. Orang-orang berimpitan di sekitar saya. Saya bisa merasa jengkel atau malah senang karena tidak perlu berpegangan. Orang-orang menanggapi situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Jika kita mau melihat lebih dekat, maka kita akan paham bahwa yang mengusik kita bukanlah keadaan dunia, melainkan cara pandang kita. Dan dia tuh kayak ada ilustrasinya sedikit-sedikit, cantik banget. Per babnya membahas hal-hal yang berbeda. Ada bab yang membahas tentang pertemanan, ada bab yang membahas tentang percintaan, ada bab yang membahas tentang musuh, ada bab yang membahas tentang lingkup pekerjaan, ada bab juga yang membahas tentang jodoh gitu. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Selain dari kutipan-kutipannya juga dari pengalaman pribadinya si penulis. Ini aku kasih rating di Goodreads 5/5. Oke, jadi itu dia reading wrap up aku. 5 buku fisiknya ada aku pegang ya, terus 5 lagi ada yang e-book, ada juga yang dari perpus, dan bukunya sudah kembali ke perpus. Berikutnya aku mau bahas reading plan. Kalau kalian perhatikan ini board di belakang aku, sebenarnya aku udah nulis TBR untuk bulan Agustus. Masih seperti reading plan di bulan Juni dan Juli yang ternyata nggak 100% terlaksana, ada yang gagal, yaitu bukunya, maksudnya gagal aku baca di bulan Juni dan Juli. Akhirnya aku pindahkan untuk TBR di bulan Agustus. Aku harus baca, harus banget baca Agatha Christie, Crooked House, dan George Orwell, Negeri Binatang. Ini genrenya politik yang dibalut dalam bentuk fabel, sedangkan ini misteri gitu, pemecahan kasus kematian ya, ciri khasnya Agatha Christie.
Jadi aku reading plan-nya mau baca 2 buku ini, ditambah bukunya The Long Walks yang memang harusnya masuknya di TBR bulan Juni dan Juli, tapi nggak sempat aku baca karena satu dan lain hal ini termasuk juga karena reading slumpku ya. Jadi aku pindahkan ke Agustus, akan aku baca. Terus aku berniat nanti mau bikin reaction ke trailer movie-nya The Long Walks. Jadi ya guys, The Long Walks itu bakal ada movie-nya, bakal tayang perdana gitu ya di bioskop. Terus selain Agatha Christie, George Orwell, dan Stephen King yang The Long Walks, aku juga mau nambahin TBR aku, yaitu ini buku Japan literatur, The Cat Who Saved Books. Alasannya aku masukkan ini ke dalam TBR bulan Agustus adalah karena di covernya ada kucing, dan lagi di dalam buku ini ada pemeran kucingnya. Terus tanggal 8 Agustus itu adalah Hari Kucing Sedunia. Jadi untuk merayakan Hari Kucing Sedunia, aku akan baca buku ini, The Cat Who Saved Books. Selain 3 buku fisik ini tambah 1 buku e-book The Long Walks, aku juga berencana untuk tambahin 1 e-book lagi dari Ipusnas yang akan aku baca, yaitu bukunya siapa ya pengarangnya, yang We Were Liars. Itu tuh tersedia di Ipusnas. Pengarangnya Lockhart. Dari dulu ini sebenarnya aku udah penasaran banget sama buku ini karena katanya plot twistnya bagus, dan aku ketemu di Ipusnas antriannya nggak terlalu panjang gitu, masih adalah tersedia kopinya, stok untuk dipinjam. Jadi aku berencana baca itu sesuai ini ya yang ada di board aku. TBR aku ada 5. Semoga Agustus kali ini sesuai dengan planning 5 TBR, semoga 5-5-nya bisa terbaca. Oke, sampai situ saja video hari ini. Di antara buku-buku rekapan bulan Juni dan Juli juga TBR aku, adakah buku-buku yang ingin kalian baca juga? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.